Kapan Indonesia bisa juara dunia? Itu yang apa? Semua orang pasti punya niat itu. Ya. Kapan Indonesia bisa juara dunia? Itulah yang kita harapkan. Ya istilahnya apapun juga, kacang jangan lupa kulitnya. Ya. Itu aja. Oke guys, sekarang aku lagi sama Master Hadi. Halo Master Hadi, gimana kabarnya? Kenalin, Baik. Ya kenalin, aku Syifa dari Lenggang Kaki. Aku boleh nanya-nanya nih ya? Silakan. Oke. Nah, kalau boleh tahu pendiri Taekwondo Indonesia itu ada berapa sih Master? Bagaimana? Pendiri Taekwondo Indonesia itu ada berapa? Kita resminya ini kita bicara masalah dari awal dulu ya. Iya. Kalau daripada sebab kita kan ada dua aliran. Oh ya. Okay. Saya juga nggak mau menyinggung yang dari aliran satu. Saya yang tahu aliran kita dulu ya. Aliran saya itu dari kiblatnya dari WTF, World Taekwondo Federation. Okay. Ya. Saya bicara dari WTF dulu ya. Oke. Ya, kita mulai kurang lebih tahun 74. Oh, oke. Ya, kita masih sebelum meningkat ke taekwondo atau sebelum kita menanjak taekwondo, kami ini dari karate. Oh, oke. Ya. Karate. Saya awalnya cikal bakalnya saya dari perguruan karate, itu Shindoka namanya. Oh, oke. Ya. Ya. Waktu itu saya mulai latihan karate, tapi setelah pada menginjak tahun 74, nah di kita ada kedatangan seorang pelatih Ambon. Oh, Itu namanya Master Morris Domingos. oke. Ya. Ya. Nah, Dia membawa taekwondo, katanya dari Belanda. Dia pulang, dia seorang anak buah kapal, pulang kembali ke Indonesia. Nah, kita ada suatu pembicaraan sama dia bahwa kenapa kita nggak mengembangkan taekwondo. Tapi kita lihat prospeknya memang bukan karate jelek. Kalau taekwondo saya lihat lebih baik karena alirannya pun terbatas. oh, oke. Ya cuman WTF sama ITF. Oh, iya. Jadi saya pikir oke, kita jalanin. Jadi dari karate kami melebur ke taekwondo. Tapi sebelum meningkat itu, karena kita juga nggak menguasai tekniknya. Jadi kita pada tahun 1976 kita mendatangkan pelatih dari Korea, yaitu Master Kim Yong Tae namanya. Nah disitulah kita digembleng atau dilatih. Jumlahnya kurang lebih waktu itu ada 16 orang. Oh, ya lumayan sih. Ya perlu saya bicarakan yang lain nggak? Boleh, silahkan terserah Nama-nama. aja. Boleh. Dalam 16 orang itu seingat saya ya, satu saya sendiri, Ya. terus Hari Tomatala, Oh, terus Willem Gerrit, Simon Paena, Master Simon. Willem Gerrit, Yopi udah belum? Belum. Yopi Rainoni, Alex Seha, Oh, Ramani itu bagus, Hasan Johan, ya. Ari Sanusi, Oh, waktu itu ada juga Pak Rudi, oh, ya. Rustam, Hari Tambo, sudah berapa jumlahnya? Satu lagi. Sudah apa lagi? Jumlahnya berapa? Udah 16. Hari Tambo, Udah. siapa lagi? Saya takutnya ada yang ketinggalan ya. Master sekarang
Oh iya, Sukanda, ingatin. Sukanda, Rosid Siregar. Oh iya. Saya rasa cukup kali ya. Oh, cukup. Nah, selama 3 bulan kita di Gembleng, latihan di Senayan, kalau nggak salah di tempat basket ya. Senayan kita di Gembleng, selama 3 bulan, tiap hari kita latihan. Oh, setiap Pelatihnya hari. itu dari Korea, kalau nggak salah dia menyandang dan 7 Oh, iya. ya, dan seorang atlet, mantan atlet. Nah, dari pagi sampai sore tiap hari kecuali hari Minggu. Iya. Nah, setelah itu baru kita masing-masing pelatih sudah punya bahan lah atau pegangan, kita nyebarluaskan taekwondo Oh, gitu. di DKI ya, masih tingkat DKI. Setelah itu berkembang lagi, kita pembentukan suatu organisasi. Waktu itu kita masih sebut Intido, jadi Institut Taekwondo Indonesia. Oh, oke. Ya, setelah berjalan berapa lama, nah kita perlu juga mencari ketua kan. Iya. Kita kan nggak ada pegang ketua. Waktu itu kita swadaya kita sendiri aja. Oh, oke. Berjalan masing-masing, kita masing-masing sudah punya dojang. Karena kita dari karate, saya ada dojang saya, misalkan di Persi waktu itu, di Tawakal, kayak misalkan Hari Toma di Proyek Senen, terus yang lain-lain juga masing-masing ada tempatnya. Nah, kita kembangkan taekwondo. Pada tahun, kalau tidak salah, 78 kita membentuk organisasi taekwondo yang diketuain oleh Mas Sekal Sugiri. Oh, oke. Tapi namanya maka waktu itu namanya kita rubah Federasi Taekwondo Indonesia, Oh, iya. FTI. Oke. Ya. Terus berjalan terus, juga kita waktu tahun 78 kita ada undangan ke Korea. Oke guys, kita kedatangan Master Simon. Apa kabar Master Simon? Alhamdulillah baik. Oke, aku tanya-tanya boleh ya? Kita bareng Master Hadi. Boleh dilanjutkan mungkin ya di sejarahnya taekwondo dari zaman dulu sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Berdirinya taekwondo Indonesia itu kayak gimana? Iya, jadi mungkin seperti apa yang disampaikan Master Hadi tadi. Iya. Sama lah gitu, karena kita ini sama-sama. Jadi sebelum ada taekwondo, lebih dulu kita aktif di karate. Nah, di karate itu kita punya masa, di DKI ini punya masa cukup banyak. Punya masa cukup banyak. Sampai suatu saat ada yang namanya Master Moritz Domingos. Itu dia dari Belanda pulang ke Indonesia. Nah, di sini beliau itu ditemukan oleh, kita punya guru karate dulu, namanya kita pakai istilah karate ya, sabung, senpai. Senpai. Ya. Hari Tumatala. Nah, itu guru karate kami berdua ini pada waktu itu. Jadi setelah ketemu, bincang, lahirlah ide bagaimana supaya Taekwondo aja. kita dirikan taekwondo. Ya. Taekwondo. Nah, alasannya pada waktu itu kita dari karate kenapa memikirkan untuk taekwondo, karena ada ketetapan dari ketua karate di seluruh Indonesia bahwa semua perguruan-perguruan karate yang ada di Indonesia ini harus kembali ke induk organisasinya. Oh, oke. Nah, kita ini pada waktu itu bingung mau kembalinya ke induk organisasi karate yang mana. Oh, Karena kan kita tahu kan seperti
Porki, Iya, ya. Porki. Terus apa lagi? Inkai, Inkai, dan Kari. Lemkari, ya itu yang organisasi-organisasi yang besar latih. Iya, iya. Nah di bawah itu kan ada yang kecil-kecil juga. Nah kita ini salah satu yang mungkin dikategorikan kecil itu. Oke. Nah jadi mikirnya kita mau baliknya kemana? Kembali ke hidup organisasi yang mana? Nah pada saat itulah lahirlah ide untuk, kebetulan ada Mr. Moles Domingus itu yang punya taekwondo, diajak join kerjasama. Kita yang punya masa ini, kita ajak dia gabung ke kita. Iya. Nah, pada waktu itu beliau dengan basic taekwondo yang ada, dia belajarnya di Jerman ya semuanya. Iya. Oh, dicat. Yang dia belajar di Jerman, lalu kita mulai adakan training khusus kepada kita yang waktu 13, 16. 16. Ada Pak Rudi Rustam. Oh, iya. Masih ada Ya, 16 orang. latihan taekwondo. Iya. Nah setelah latihan taekwondo itu berjalan beberapa bulan, nah kita punya masa karate ini tetap juga berjalan di Barengan DKI berarti ini ya? jalan. Jadi sampai pada suatu saat ada kegiatan karate pada waktu yang namanya Gasuku. Gasuku itu kalau umpama ujian teknik, terus ada yang kegiatan latihan fisik mental keluar kota gitu. Iya, Itu oke. bahasa Jepangnya Gasuku. Pada waktu itu kita lakukan itu, tapi waktu sudah dilakukan ke puncak, diekspos di media, baik media cetak maupun media elektronik, karate taekwondo Indonesia dengan masa yang sekian banyak itu kan, mengadakan kegiatan latihan Gatsuku ke puncak. Oh, oke. Nah setelah itu dikumandangkan, ternyata dari kedutaan Korea lewat masyarakat Korea, ketua masyarakat Korea itu, mereka membaca informasi itu di media Oh, iya, iya. elektronik maupun media cetak. Ada kata itu Oh, karate taekwondo Indonesia. sudah. Bingunglah mereka ini. Wah, ini apa lagi ini? Akhirnya pada waktu itu ada yang namanya ketua masyarakat Korea di Indonesia, domisili di Jakarta pada waktu itu. Master siapa namanya? Intia, Master Kim Ki-ha. Profesor. Profesor ya, Profesor Kim Ki-ha. Dia ditugaskan oleh kedutaan Korea untuk coba melacak di mana itu. Apakah benar itu dengan masa segitu banyak membawa nama kata itu karate taekwondo Indonesia? Nah, beliau mulai melacak. Itu dikasih waktu kurang lebih beberapa bulan gitu dilacak. Sampai akhirnya ketemu pada waktu itu di gelanggang olahraga Senen. Oh, Kebetulan di situ yang ngajar di situ Sabum Hari Tomatala yang kita punya guru karate. Kemudian setelah pertemuan, mungkin beliau lapor ke kedutaan, lalu kita pelatih-pelatih ini dipanggil untuk ditanya kenapa. Mereka tuh memang pertama kali tuh berterima kasih kepada kita ini ya tadi pelatih itu, bahwa sudah mau mengembangkan kebudayaan mereka di Indonesia. iya. Nah, cuma satu hal yang mereka inginkan, kenapa harus ada kata itu? Kenapa nggak ada taekwondo aja gitu? Dipisah ya. Kenapa harus ada karatenya? Nah itu mereka memang kelihatannya
kurang sekali, nggak serak itu. Nah pada saat itu yang hadir pada waktu itu tuh ada kita punya satu pengurus waktu itu namanya Pak Mokhtar Tumin. Nah beliau itu memang dari dulu dekat dengan kita dari segi organisasi maupun segi finance, beliau banyak support. Mantap. Nah beliau juga hadir bersama-sama lalu berikan jawaban kepada ketua masyarakat Korea itu bahwa kenapa kita harus pakai kata itu, karena ini pelatih-pelatih ini semua basicnya karate. Taekwondo ini ya masih minim sekali. Jadi saat ini pun masih sedang di training oleh Mr. Morris Dominguez itu. Jadi tapi terus sudah melatih kita untuk basic Taekwondo. Kita datangin pelatih tahun 76. Ya. Kim Yong Nah, Tae. setelah itu udah pertemuan itu selesai tuh. Waktu itu pertemuannya di restoran Koreana di Loren. Pertemuan bubar. Suatu saat mereka undang lagi, meeting lagi. Nah pada saat itu pembicaraannya lebih mengarah. Mereka minta kita bisa buktikan nggak bahwa memang masa yang banyak yang kita expose di media itu benar itu masa murid-murid kita. Lalu akhirnya pada saat itu di list Sabam Hadi ini punya unit latihan di mana saja, hari latihan, hari-hari apa aja, semua di list. Kita dari 16 orang tadi itu kan kita punya unit latihan, semua di list. Tempat latihan, jam latihan. Mereka survei dalam jangka 2 bulan kurang lebih gitu. Selesai semua. Dengan mereka dapat data itu dan mereka bilang memang benar itu mereka bukan jual koran aja gitu ya. Tapi memang ada. Nah, akhirnya pertemuan berikut lagi mereka janjikan kalau memang mau pakai nama Taekwondo murni tanpa ada karatenya, mereka bisa backup kita. Apa yang mereka bisa backup pada waktu itu ditanya? Mereka bilang, karena kita bilang pada waktu itu kita belum bisa karate Taekwondo murni karena basic Taekwondo-nya masih minim banget itu. Akhirnya dari kedutaan bilang kalau memang oke mau Taekwondo saja, mereka akan bantu dengan mengusahakan untuk dapat pelatih dari Korea. Nah akhirnya pada waktu itu Master Kim Yong Tae. Master Kim Yong Tae. Beliau adalah atlet kelas heavy tahun berapa ya? Ya pokoknya dia tuh atlet, masih muda tuh waktu datang ke Indonesia melatih kita masih muda. Orangnya tinggi, tidak gemuk, tapi tulangnya besar. Meter Kim Yong-tae. Nah akhirnya pembicaraan lebih mengarah ke sana dan terrealisasi pelatih itu datang dari Korea. Nah pelatih itu waktu di Indonesia di Jakarta ya, di Jakarta kita pada waktu itu kedutaan istilahnya angkat tangan mengenai semua akomodasi maupun kontrak kerja dengan kita itu harus ditanggung oleh kita saja. Oh iya. Jadi kita waktu itu punya pengurus ada Pak Mokhtar Tumin itu, Dr. Andus Mokhtar Tumin. Tapi beliau sudah almarhum. Nah beliau itu juga banyak yang backup mengenai keuangan maupun bidang organisasi. Akhirnya buatlah program latihan. Jadi waktu itu kita latihan
tiap hari ya sebenarnya, kecuali hari 3 Sabtu. bulan selama 3 bulan. Selama 3 bulan latihan tiap hari kecuali Sabtu dan Minggu libur. Setelah kita latihan dalam 3 bulan itu, kita diuji UKT ya, ujian kenaikan tingkat untuk dan 2, karena waktu itu kan kita udah sabung hitam karate. Oh iya. Jadi langsung kita ke dan 2 keyboard yang seperti lada ujian sekarang ini. Nah, pada saat kita sudah ujian, kemudian murid-murid kita yang lebih senior yang di bawah kita ini juga mulai ikut latihan sama pelatih Korea langsung. Ya, jadi pada saat latihan berikutnya dengan pelatih Korea itu langsung adalah murid-murid kita yang lebih senior pada waktu itu. Oh. Yang lebih senior pada waktu itu langsung ikut latihan juga. Nah, pelatih Korea itu tinggalkan kita itu setahun. Dia Berapa dia pergi? dia 1 tahun di Indonesia ya. Sampai 76 dia mulai latihan. 76 latihan 1 tahun berarti 77. Tahun 77. Nah, dia pindah ke Australia. Oh. Di Australia mungkin MOU-nya lebih menguntungkan buat dia, jadi beliau pindah ke Australia. Dengan catatan, waktu kita mendatangkan pelatih juga itu swadaya kita sendiri pelatih-pelatih. Tanpa ada bantuan, misalkan kalau sekarang kan ada KONI, ada dinas olahraga. Waktu itu kita swadaya sendirilah. Ya. Jadi agak bedanya begitu. Kalau dulu memang kita punya pengurus, ada Pak Mokhtar Tuming, itu memang orangnya loyal, organisasi maupun finansial juga memang cukup bagus. Nah, Prihatin lah. lebih dari itu, kita pelatihan 13 ini, ya umpamanya malam minggu ini Sabung Hadi bawa nonton, terus habis nonton makan di restoran. Nah, nanti minggu berikut lagi siapa? Minggu lagi siapa, jadi rolling, termasuk sampai akomodasi dan dia punya honor setiap bulan. Nah, itu kita ibaratnya tuh ya berjibaku patungan. Nah, itu yang mungkin sementara kita bisa sampaikan, bahwa dengan kondisi yang apa adanya pada waktu itu, tapi bisa berjalan. Bisa berjalan sampai saat ini. Termasuk sampai ada event-event kejuaraan pun ada yang ikut. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya ya. Gimana sih pandangan Master Hadi sama Master Simon tuh tentang perkembangan taekwondo di Indonesia yang sekarang ini? Yang bagaimana? Pandangan Master Hadi sama Master Simon terhadap perkembangan taekwondo Indonesia. Kalau masalah taekwondonya ya istilahnya untuk sekarang sangat beda sekali, terutama finansialnya ya. Tadi kan saya sudah katakan, waktu kita mendatangkan pelatih, ini cuma saudara kita sendiri lah, kawan-kawan, dan juga dengan Pak Mukhtar dan bantuan, tanpa ada bantuan dari pemerintah atau dari badan-badan lain. Kita usaha sendiri. Kalau sekarang kan perbedaannya jauh, malah pengurusnya juga mungkin bisa dari dinas olahraga, dari KONI, ya kan? Iya. Waktu itu kita juga memang belum diakui. Oh. Taekwondo kan belum diakui. Jadi kita cerita sekarang sih sangat enak lah, fasilitas apapun ada, ya kan? Iya. Mau ke Korea, mau mendatangkan pelatih, mau
segala apa finansialnya itu tersedia. Iya. Lalu zaman kita terbatas, kita juga maklum aja, ya. Waktu itu kita ada pertandingan ke Singapura sekitar mulai tahun 78 tuh kita ke Korea. Oh, oke. Ada pre-world game, itu swadaya kita sendiri juga, Oh, iya. ya kan? Tanpa Ada bantuan ya. waktu itu kita tahun 78 berangkat ke Korea, kita juga masih buta lah istilahnya, apalagi mengenai peraturan pertandingan. Tapi cuma menang tekad saja, atlet kita menang tekad ikut bertanding, masih ikut. Waktu itu ada atletnya siapa, Yamin, ya, Petrus, Sudirman, ya ada dan lain-lain lah. Jadi sangat minim sekali biaya juga, biaya sendiri. Apalagi waktu itu naik pesawat kan, Iya. sampai Korea juga kita nginep juga ala kadar lah. Kita prihatin sekali. Kalau sekarang kan beda. Kalau seragam sediakan, ya kan? Biaya ada uang saku. Kalau dulu boro-boro uang saku buat berangkat aja ada yang jual ini, jual itu. Iya. Teman saya sampai motornya dijual. Demi apa? Demi taekwondo untuk berangkat ke Korea. Itu tahun 78. Setelah kembali, kita di sana juga, saya pribadi dengan kawan-kawan, kita secara tidak resmi mempelajari peraturan pertandingan. Sampai di sini baru kita kembangkan, ada bertanding sana sini. Nah di situ kita mulai ada pengurus kan. Iya. Nah di situ setelah itu kita pembentukan pengurus, oleh itu Mas Sekal Muda Sugiel dari Angkatan Udara. Nah jadi terbentuknya FTI, Federasi Taekwondo Indonesia. Tadinya kan Intido. Iya, yang tidur. Setelah ada pengurus mungkin kita agak lumayan kan. Iya. Nah ada yang berangkat pertandingan undangan ke Taipei, ke Taiwan, ke Singapura, Malaysia. Terus berkembang terus lah. Itu juga masih cukup prihatin lah. Kita belum diterima KONI. Kita diterima KONI pada tahun 2004, tapi sebelum kita harus ada penggabungan. Karena taekwondo di Indonesia ada dua aliran, ITF sama WTF. Nah di situ disarankan oleh KONI supaya kita bergabung, baru bisa diakui oleh KONI dan bisa ikut PON. Oh. Nah yang itu tadi Master Untung, dia dari ITF. Oh, iya. Setelah penggabungan, secara singkat tahun 84 kita adakan musyawarah nasional, Munas. Nah di situ terbentuklah Taekwondo Indonesia yang diketuai oleh Pak Sarwedi Wibowo. Ya habis itu ya berkembang terus, ya sampai sekarang lah. Oke. Kalau dari Kalau bicara terlalu panjang nanti. Kita juga ada rencana kan mau membuat sejarahnya. Jadi nanti kalau sudah ada bukunya, Anda bisa dilihat juga baca. Kalau untuk sejarah singkat-singkat saja lah. Nah di situ setelah kita melatih taekwondo, masing-masing punya murid kan. Sudah bisa punya sabuk hitam, mereka ada yang pulang ke daerah. Nah masing-masing mengembangkan di daerah. Ada yang di Bengkulu, ada yang di Medan, ada yang di Lampung, berkembang terus, taekwondo berjalan, ya. Itulah suka dukanya kita. Untuk perbedaannya sangat menyolok sekali lah dari zaman kita sampai zaman sekarang. dari Master Ada Silwan taman, sendiri Bang? ada Silakan. tambahan mungkin Jadi kalau tadi kan sebelum hari ini kan bicara soal finansial ya. organisasi dan tim keuangan. Iya. Tapi kalau bicara taekwondo secara teknik, nah sekarang ini jauh sangat maju, Iya. jauh sangat maju. Di mana teknik-teknik itu semakin ada, semakin modern. Jadi karena kalau di taekwondo itu
para master, grandmaster itu kan setiap kalau ada kejuaraan dunia itu katakanlah mereka tuh sebagai teknisi begitu untuk pelajari. Oh kira-kira tendangan ini perlu diperbaiki supaya speednya bisa ditambah. Kuda-kuda yang begini perlu dirubah. Jadi selalu ada perubahan terus untuk maju. Jadi apa yang maju di Korea, ya itu pun Korea dia sebagai induk organisasi di sana, dia bikin semacam seminar atau penataran secara keseluruhan. Jadi seluruh taekwondo dunia itu hadir di sana. Nah, kita pun Indonesia pun demikian, dapat ilmu itu dari sana, datang ke sini bikin lagi penataran di. Dan sekarang ini kan banyak kemajuan yang lebih besar, teknologi yang lebih maju sehingga teknik-teknik taekwondo itu memang sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu itu kan yang tadi beliau katakan bahwa datang bertanding itu hanya modal cepat aja supaya nama taekwondo Indonesia ada aja gitu. Tapi tidak punya kemampuan teknik yang baik. Kalau sekarang ini memang semuanya sudah meningkat. Dan itu pun bukan di Jakarta aja, di seluruh pelosok tanah air ini, apalagi seluruh Jawa ya, dan lebih tinggi dari daerah. Jadi kalau prinsipnya pada saat ini taekwondo Indonesia jauh sekali berkembang lebih baik. Karena kita nggak bisa pakai pelatih dari Korea. Oke, harapan Master buat atlet-atlet taekwondo generasi muda itu apa bisa disebutkan? Mungkin harapan-harapan dari Master Simon dan Master Hadi Ya, buat generasi muda. Seorang pengurus taekwondo Indonesia, siapapun orang taekwondo Indonesia, pasti kalau ditanya harapan, kapan Indonesia bisa juara dunia? Itu yang pasti. Semua orang pasti punya niat itu. Kapan Indonesia bisa juara dunia? Satu atlet aja jadi juara dunia. Itu pasti menjadi target yang diidam-idamkan oleh Paling tinggi ya. pencinta taekwondo. Ya, jadi generasi demi generasi pasti punya target jadi juara dunia. Mas Radi ada tambahan harapan buat atlet taekwondo generasi sekarang kayak gimana? Ya, harapannya tentu terutama maksud saya disiplin lah. Dan hargailah para pelatih yang lalu, yang para seniornya, jangan terlalu mengusungkan dada, ya kan? Yeah. Cukuplah berlatihlah, patuhilah segala sesuatu yang telah disampaikan oleh pelatihnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa membawa nama negara dan bangsa Indonesia ini sebagai juara gitu lah. Yeah. Ya, tapi jangan terlalu memikirkan finansial, uang, dapat hadiah, prestasi dulu. Itulah yang kita harapkan. Ya istilahnya apapun juga, kacang jangan lupa kulitnya. Ya. Itu aja. Yeah. Ya kan? Dia bisa taekwondo ada pelatihnya kan? Yeah. Pelatihnya pun ada pelatihnya lagi. Jangan lupa aja lah, saling menghargai. Ya kan? Ya kalau masalah teknis mungkin ini seperti Master Ucok lebih yang muda lebih menguasai teknik-teknik baru. Nah, saya terima kasih juga. Beliau ini dulu mantan atlet. Ya. Dan sekarang sebagai pelatih atau pengurus bisa membantu mengembangkan supaya taekwondo kita nggak ketinggalan lah. Yeah. Nah itu kita serahkan mereka lah yang muda. Kalau kita di belakang aja nonton lah istilahnya. Yeah. Ya gitu aja saya rasa. Dan kita terima kasih sekali kepada para pelatih juniornya maupun siswanya atau atletnya bisa membawa Indonesia yang mungkin belum sampai taraf dunia tapi cukup berbobot cukup bagus lah. Yeah. Ya gitu aja dari saya. Oke, terima kasih Master Hadi, Master Simon atas waktunya. Oke, situ tadi wawancara aku sama Master Hadi sama Master Simon.